Langsung nggak? Suara Kakak jelas ya? Jelas Kak? Jelas. Langsung nggak? Oke. Di record sudah. Ya. Oke. Bukalah. Halo guys, jumpa lagi di Kui Podcast yang membahas tentang kehidupan kampus, milenial, dan remaja. So, today di podcast kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat spesial. Dia dari Bogor guys gitu. Dia merupakan salah satu mahasiswa di IPB University, bukan Institut Pertanian Bogor lagi. Oh iya, IPB University. Iya kemarin aku baca loh. Udah beda dikit ya. Udah berubah dikit. Salah satu universitas terbaik sekarang, nomor 1. Iya, di bidang pertanian. So langsung saja, Kak Weko. Halo Kak. Halo, assalamualaikum Andre dan Revan. Waalaikumsalam. Lama nggak ngobrol-ngobrol ya. Iya. Jadi honorable mention aja ya. Jadi teman-teman, Kak Weko ini sebenarnya adalah juga alumni dari kampus kami tercinta, Universitas Sriwijaya. Jadi sebelum di IPB University, sebelumnya di Sriwijaya University. Iya. Tapi sekarang Kak Weko udah move on. Satu alma mater ya sebenarnya ya. Iya. Dari Dan alma satu mater. fakultas. Dan satu fakultas, iya. Iya, jadi dari alma mater kuning, sekarang alma maternya biru. Biru dongker. Iya. Pengen biru juga lah. Oke Kak, langsung aja kenali diri Kakak biar teman-teman yang mendengarkan Kui Podcast yang jumlahnya nih insya Allah menuju 1 juta. 1 juta entah kapan ya, amin. Ya, insya Allah. Amin, udah banyak ya. Oke. Apa nih sebutan bagi pendengar podcastnya Revan sama Andrea? Apa ya Kak? Belum ada sih Kak. Kepikiran. Netizen aja. Selamat sore ya kepada pendengar Kui Podcast gitu kan. Sore hari ini ya. Bahagia sekali berkesempatan bergabung gitu kan untuk berbagi ya. Sebelumnya mungkin sebagian yang mendengar mungkin ada yang sudah kenal atau yang belum juga gitu kan. Nama saya Weko Herianto. Betul tadi ya, saya alumni dari Universitas Sriwijaya. Masuknya tahun 2012 di program studi agroekoteknologi, kemudian lulus di awal tahun 2017 gitu kan. Dan sekarang berkesempatan untuk lanjut di Bogor di IPB, cuman dengan prodi yang berbeda nih gitu kan. Kalau S1 dulu agrotek, kalau sekarang prodinya ilmu manajemen di Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Oh, itu ya. Sekilas ya. Itu biasanya menimbulkan pertanyaan tuh. Iya. Yang apa di awalnya itu eksakta, terus ke kayak sosial ekonomi kayak gitu. Itu nanti jadi pertanyaan juga. Oh iya kayaknya. Gimana ya? Banyak nih bahasan kayaknya. Pertanyaan-tanya kita kok bisa berubah. Nah Kak. Nah, di tema kita sekarang ini adalah studi lanjut S2, why not gitu. Why not? Iya, itu judul besarnya itu. Iya, jadi kenapa enggak gitu kan? Kenapa enggak gitu kan? Gitu. Jadi kalau bagi Kakak tuh apa sih pentingnya untuk studi lanjut S2 kan kan Kakak kan sebelumnya pernah bekerja kan dan itu mungkin gajinya lumayan besar kan ya, di udah ada lah. Udah ada lah kan. Tapi untuk apa sih Kakak tuh kenapa memilih kuliah lagi kayak gitu loh. Apa sih yang menjadi manfaatnya kayak gitu kan? Ya keuntungannya gitu. Mungkin orang bertanya-tanya gitu kok malah gitu kan? Iya. Itu ya betul ya. Jadi dulu memang sempat bekerja ya di salah satu perusahaan perkebunan swasta di daerah Ogan Komering Ilir ya. Jadi masih daerah Sumsel. Nah, cuman di kurang lebih kemarin 2 tahun bekerja gitu kan. Jadi selama kurang lebih 2 tahun itu sebenarnya di awalnya belum kepikiran untuk lanjut S2 gitu kan. Jadi rencananya dulu ya di plan-plan awal itu adalah bekerja dalam waktu yang cukup lama gitu kan. Cuman ketika perjalanan bekerja, kemudian salah satu faktornya mungkin ini ya lingkungan ya. Jadi kebetulan karena tergabung di organisasi keilmuan ya dari S1 sampai kemudian pasca masih lanjut terus. Jadi semangat untuk kemudian mengembangkan diri lagi ya, menambah kapasitas diri dan keilmuan itu juga tertular ke kakak gitu kan. Sehingga akhirnya pada tahun 2018
memutuskan untuk lanjut studi gitu kan. Jadi itu tadi ya, salah satunya pengaruh lingkungan gitu kan. Oke. Nah, Kak, mungkin teman-teman juga kan sebenarnya kebanyakan orang memandang bahwa orang yang mau S2 atau S3 itu ya gimana ya, Kak? Ibaratnya memang orang-orang yang kuat otaknya dianggap beberapa orang banyak gitu, Kak. Nah, iya ya, otaknya kuat gitu karena mereka tuh dianggap nggak capek-capek lah dengan skripsi yang udah dihadapi ketika S1 gitu, Kak. Kok mereka mau lagi gitu untuk S2, S3 gitu. Nah, Kakak bisa menjawab nggak sih pertanyaan-pertanyaan itu? Dan juga sebenarnya kami di sini pun sebagai orang yang di akhir gitu, Kak, ya, di semester 8, semester 9 itu, Kak, bertanya-tanya juga. Sebenarnya bagus nggak sih kalau ada peluang untuk S2 gitu, Kak, untuk dipakai peluang gitu. Gimana, Kak? Oh iya, sebenarnya enggak juga ya. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa misalkan S2 itu berat, memerlukan kayak tadi ya. Kenapa sih kayak nggak bosan-bosan gitu belajar? Ya sebenarnya ya di lingkungan non formal pun kita mesti terus belajar gitu kan. Walaupun pada kondisi yang berbeda. Kalau di lingkungan non formal kan kita belajar mungkin dari lingkungan sosial, dari hal-hal lain, dari hal-hal yang kita amati gitu ya. Sama aja sebenarnya, tapi di pendidikan formal kita belajarnya lebih terstruktur gitu kan. Jadi tidak bukan berarti ini tadi ya harus memerlukan otak yang cerdas dan lain-lain ya. Semuanya bisa kita dijalani kok dengan santai gitu kan. Seperti kita S1 dulu lah kira-kira. Jadi mungkin kita awal-awal S1 itu merasa nggak sanggup juga ya. Jadi peralihan antara SMA ke S1 kan berbeda gitu kan. Tapi setelah kita jalani juga bisa-bisa aja gitu kan. Yakin aja kok dengan itu. Iya, kadang jadi ketakutan tersendiri kadang orang-orang, Kak, mau memilih S2 gitu. Sih. Itu, Kak. Cuman ya itu tadi ya, bisa jadi pilihan-pilihan itu kan berdasarkan dari apa yang menjadi tujuan kita gitu kan. Nah, itu yang poin pentingnya tuh. Jadi sebelum kemudian melanjutkan sesuatu hal, entah itu memilih bekerja ataupun yang ini ya, lanjut S2 misalkan, itu merupakan salah satu cara ya atau langkah yang kita tempuh untuk mencapai tujuan kita gitu kan. Nah, satu orang dengan orang lain kan berbeda tuh. Nah, ada yang kemudian memilih bekerja karena mungkin alasan-alasan yang dia punya gitu kan, dan memang tujuan hidupnya gitu seperti itu, tujuan karirnya. Nah, ada juga yang memilih untuk lanjut studi misalkan, nah juga berdasarkan alasan-alasan dan tujuan-tujuan hidupnya gitu kan. Ya tidak mutlak S2 juga menjadi akademisi ya. Nah itu. Jadi bisa jadi juga S2 itu untuk menambah kompetensi diri pada intinya gitu kan. Ya kalau profesi ya bisa macam-macam gitu ya. Kak, aku nih sedikit malah pengen banyak tahu sih seputar S2 kan. Kira-kira kalau di S2 itu apakah lebih berat, Kak, dari S1 kan untuk kegiatannya, untuk belajarnya gitu. Seperti kan. apa gambarannya gitu, seperti Kak? apa gambarannya? Mungkin aku sama Andriani kepingin kan S2 biar sudah ada gambaran gitu kan. Kayak buat tesis. Gambarannya ya. Jadi kalau gambarannya itu ya memang kalau porsinya akan sedikit lebih banyak ya dibanding S1 gitu kan. Contohnya misalkan porsi untuk membaca dan menulis misalkan ya, yang terprogram ya oleh universitas. Kalau kita S1 kan mungkin harus buat makalah dengan artikel sekian. Kalau S2 itu ya selain jumlahnya tapi juga kualitas daripada mungkin sumbernya dan lain-lain, itu yang diperhatikan gitu. Nah, jadi kalau dibilang apakah lebih berat, ya sedikit lebih berat ya gitu kan. Tapi semua orang bisa kok melewati itu gitu kan. Ya seperti saya bilang tadi di awal bahwa ketika kita SMA ke S1 pun merasanya gitu kan gitu kan. Jadi berbeda antara SMA dan S1. Nah, S1 S2 juga gitu ya. Perlahan di awal-awal kita mungkin merasa agak wah kayaknya tantangannya jauh lebih besar nih gitu kan. Tapi setelah dilewati juga rasanya sama aja kok gitu kan. Kita bisa beradaptasi. Iya. Nah, seperti yang Kakak bilang tadi kan, sebenarnya untuk S2 itu bukan hanya untuk jadi akademisi doang, Kak. Atau mau jadi dosen doang gitu, Kak. Karena
Ya kebanyakan orang beranggapan gitu kayak kalau orang mau S2, S3 ya pasti tujuan akhirnya ya dosen gitu kan. Kebanyakan gitu orang berpikir, Kak. Nah, kira-kira kenapa sih, Kak, ketika kita tuh memilih sebuah istilahnya masuk ke bidang profesi ya, bukan akademisi, Kak, misalnya bekerja dan lain sebagainya. Kenapa S2 itu juga jadi penting, Kak? Untuk standar kompetensi gitu, Kak. Nah, itu ya. Jadi kalau kita lihat realita dunia kerja gitu kan, memang ada yang mensyaratkan misalkan ya untuk ini kalau berbicara perusahaan misalkan ya. Perusahaan itu ada yang memang mensyaratkan D3 misalkan. Ada juga yang mensyaratkan S1. Nah, tapi juga ada juga yang mensyaratkan untuk S2 gitu kan. Nah, seperti perusahaan-perusahaan multinasional juga seperti itu. Itu di perusahaan ya. Kemudian di hal-hal lainnya juga seperti itu gitu kan. Jadi banyak kemudian kualifikasi-kualifikasi yang mensyaratkan juga S2 gitu kan. Ya di lembaga penelitian termasuk juga ya. Nah, seperti itu. Jadi pilihan-pilihan itu ya tergantung kepada diri kita juga sebenarnya gitu kan. Mau yang seperti apa tadi ya. Yang penting itu yang pertama kalau dari versi kakak adalah apa sebenarnya tujuan kita untuk S2 gitu kan, atau kalau yang memilih bekerja untuk bekerja. Oh iya, Kak. Kalau misalnya ada orang, Kak, misalnya istilahnya untuk melanjutkan S2 itu dia tuh istilahnya mau nyari aman dulu, Kak. Karena memang dunia kerja kan berat, Kak, ya. Kualifikasinya dan lain sebagainya. Nah, apakah itu salah atau enggak, Kak? Mau nyari aman dulu gitu. Setidaknya dengan S2. Kalau dibilang salah enggak juga ya. Itu adalah pilihan dia gitu kan. Cuman ada satu hal yang lebih baik dibanding itu. Jadi sebelum kita memutuskan misalkan apalagi di ujung-ujung semester ya ketika S1. Jadi biasanya kita kan dihadapkan dengan berbagai macam pilihan lah ya. Entah misalkan pilihannya adalah mulai dari pilihan bekerja misalkan. Pilihan bekerja itu bekerjanya di mana dulu nih gitu kan. Di sektor yang publik misalkan atau yang sektor yang privat atau di sektor ketiga misalkan yang non government atau misalkan memilih untuk tadi ya melanjutkan studi atau kemudian memilih hal-hal lain lah yang bisa dilakukan misalkan entah itu melakukan pengabdian dan lain-lain ya. Nah itu yang menjadi pertimbangan di awal sebenarnya. Jadi supaya nanti ketika memilih S2 terutama itu bukan berdasarkan untuk mengisi waktu luang saja ya kan, tapi kedepannya itu udah jelas gitu kan. Setelah S2 itu mau ngapain gitu kan. Nah akan sangat sayang ketika kita hanya memilih S2 itu karena untuk mengisi waktu senggang atau waktu jeda ya. Tapi yang lebih baik itu adalah kita memilih S2 itu karena memang kita sudah punya rencana ya apa yang akan dilakukan setelah itu gitu kan. Jadi tidak salah ya, tapi ada yang lebih baik gitu kan. Iya. Untuk Kak Weko sendiri, Kak, saya mau tanya, Kak. Alasan kakak kan sebelumnya udah kerja kan, udah kerja di salah satu perusahaan. Nah, itu yang membuat kakak selain lingkungan gitu, alasan kakak kenapa memilih akhirnya S2, kenapa, Kak, kira-kira? Padahal ya kalau bekerja itu kan udah ada penghasilan gitu, Kak. Apakah kakak memang pengen meningkatkan kompetensi kakak gitu untuk tujuan profesi nanti gitu, Kak? Atau memang kakak berhaluan ke lain gitu, Kak? Pengen jadi dosen gitu? Pengen gitu. Gimana, Kak? Oke, jadi setelah masuk ke dunia kerja ya waktu itu ya jadi di dunia kerja pun sebenarnya keahlian-keahlian kita diasah gitu kan untuk improve dan segala macam. Cuman ketika itu kakak merasa bahwa masih jauh kurang sekali gitu kan kompetensi yang kakak miliki di dalam dunia kerja. Kemudian ketika melihat rencana-rencana hidup yang sudah kakak susun ya ada hal lain yang ingin kakak lakukan gitu kan. Nah, dan itu harus punya kompetensi di S2 gitu kan. Jadi punya sebenarnya dunia-dunia yang ingin kakak kembangkan nantinya di kedepan itu masih lingkupnya di dunia pertanian gitu kan. Makanya salah satu alasannya memilih Bogor ya atau IPB itu adalah itu. Cuman
selain daripada ilmu pertaniannya sendiri ya, kakak pengen mengembangkan lebih jauh ya hal itu ya dalam bentuk kompetensi di bidang bisnis atau manajemen gitu kan. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah ya. Jadi satu sisi kakak sudah punya kompetensi ya di bidang pertanian, nah, tapi kakak ingin melengkapinya dengan kompetensi di sisi lain atau yaitu di bidang bisnis gitu kan. Dalam hal ini yang kakak pilih adalah manajemen. Nah, jadi kurang lebih itulah ya. Jadi merger di antara kedua ilmu itu gitu. Oh, gitu. Nah, Kak, tadi kan Kakak bilang kalau sudah S2 itu kan sedikit lebih berat kan dari S1. Dan kami juga tahu Kakak tuh kan sudah tahu sih Kakak tuh kan sudah punya kegiatan lain juga selain belajar S2 gitu kan. Tergabung di MITKM dan juga tergabung di komunitas sains di IPB kan, di Pascasarjana IPB. Nah, peluang berorganisasi itu masih ada nggak, Kak, untuk S2 gitu? Iya, gitu kan. Berorganisasi, membentuk komunitas gitu kan. Karena kan kalau S1 kan banyak untuk kita tempat kita untuk mengeksplor diri, Kak. UKM-UKM banyak dan lain sebagainya. Nah, gimana kalau dengan S2 ataupun S3 gitu, Kak? Nah, kebetulan ya sebenarnya di setiap kampus itu biasanya ada organisasi-organisasi tersendiri juga ya untuk pasca gitu kan. Walaupun formatnya berbeda-beda. Nah, kalau di IPB ini setidaknya ada 4 organisasi pascasarjana yang ada, yang di internal ya. Yang pertama itu ada namanya Forum Wacana. Jadi kalau di S1 itu ya bisa kita bilang BEM-nya lah ya. Forum Mahasiswa Pascasarjana. Kemudian ada juga yang bidangnya di saintifik ya atau keilmiahan. Itu namanya Bogor Science Club. Yang ketiga itu ada yang di bidang kerohanian gitu kan. Nah, seperti mungkin kalau S1 dalam bentuk LDF atau LDK gitu kan. Kalau di sini namanya Himpunan Mahasiswa Muslim Pascasarjana. Kemudian yang ketiga itu ada namanya komunitas kewirausahaan. Jadi kalau sini Himawipa ya, Himpunan Mahasiswa Wirausaha. Jadi sebenarnya peluang-peluang organisasi itu tidak hanya ada di S1 ya, di S2 juga banyak itu kan. Di kampus-kampus lainnya juga seperti itu ya, ada wadah-wadah yang juga bisa menampung kita. Ditambah lagi ada organisasi-organisasi profesi biasanya gitu kan. Jadi di masing-masing program studi itu ada juga organisasi profesi. Plus ya, kita juga karena memang biasanya dari S1 ataupun ke S2 itu juga punya jaringan-jaringan ya, baik itu jaringan S1 ataupun jaringan organisasi kita ketika S1 ataupun jaringan ketika pasca, maka peluang-peluang organisasi eksternal juga banyak kan. Nah, seperti tadi ya yang sampai saat ini juga saya ikuti ya di MITKM contohnya misalkan salah satunya, atau di beberapa komunitas lainnya. Banyak kok sebenarnya. Tidak menutup peluang untuk kita melakukan agenda di luar agenda kuliah atau akademik. Oke, jadi bagi teman-teman pendengar Kui Podcast yang ingin melanjutkan S2, yang memang dia tuh basicnya di organisasi kan, masih bisa. Iya, jadi kalau pengen mengeksplor diri di luar itu masih ada jalannya. Masih ada jalannya. Jangan terpikir bahwasanya S2 tuh fokus tesis gitu kan. Nulis gitu kan, tugas nulis jurnal gitu kan kebanyakan gitu kayak gitu kan. Ya, tidak tidak semengerikan itu ya. Jadi makanya di awal juga saya bilang bahwa S2 itu ya sebenarnya mirip-mirip aja dengan S1 ya kan. Cuman perbedaannya itu adalah ilmu kita ketika S1 itu yang masih general, ketika S2 itu lebih diperdalam. Kalau menurut saya itu aja bedanya gitu kan. Jadi kalau sudah diperdalam itu kan ya pasti bentuk-bentuk kajian keilmuan juga sedikit berbeda ya. Ada tambahan-tambahan dan lain-lain. Selebihnya kalau yang saya rasakan kita masih sangat bisa untuk mengeksplor diri gitu kan. Apapun yang mau kita lakukan, misalkan kalaupun seandainya memang tidak ada organisasi yang mungkin ya bisa menampung minat kita, ya kita bisa buat sendiri gitu kan, buat komunitas atau apapun, atau buat event gitu kan. Nah, itu sangat bisa sekali. Iya kan. Buat podcast juga di S2 kan? Iya, betul. Oh iya Kak,
kan ada nih ada sebagian temanku ya yang masih bingung untuk memilih universitas mana yang menjadi tujuan S2. Dan juga ada nih teman yang mikir S2 ya udahlah di Unsri aja lah untuk ngejar gelar aja kan. Tapi bagaimana sih menurut kakak betapa pentingnya memilih universitas, dan terus kakak mengapa milih IPB University? Apakah gegara IPB University itu ranking 1 gitu kan gitu kan, dan sudah world class university juga kan, atau bagaimana kak kira-kira? Alasan memilih IPB ya. Ya, salah satunya tadi itu ya, karena background kakak dari pertanian ya. Dari Unsri dulu kan di Fakultas Pertanian. Jadi sudah terlanjur cinta ya dengan pertanian gitu kan. Jadi apapun yang berhubungan dengan pertanian, kakak senang terhadap itu gitu kan. Nah, cuman tadi ya ada hal yang mau kakak kembangkan lagi di diri sendiri gitu kan, khususnya di bidang bisnis gitu kan. Jadi kakak merasa bahwa sangat penting sekali ya untuk kita di pertanian itu untuk mengembangkan kompetensi lain ya, yaitu kompetensi bisnis gitu kan. Bagaimana kita mengelola pertanian itu sehingga menjadi memang leading sektor gitu kan. Nah, itu harapan besarnya ya. Nah, jadi makanya itu tadi ya, memilihnya tetap IPB ya, karena memang kakak mau merasakan nuansa pertaniannya gitu kan. Pun ketika kami di kuliah ya, banyak walaupun Fakultas Ekonomi dan Manajemen, tapi bahasanya itu banyak sekali mengarah kepada pertanian gitu kan. Baik itu misalkan kebijakan-kebijakan di pertanian, bagaimana mengelola bisnis di bidang pertanian gitu kan. Nah, dan sebagai macamnya gitu kan. Jadi masih relate pada lingkup ilmu pertaniannya. Nah, cuman ada satu hal lagi yang kakak kembangkan di situ. Terhadap diri ya tentunya. Oh iya. Nah, jadi itu ya. Alasan memilih IPB-nya. Kan UI juga ada tuh FEB-nya kan. Kenapa nggak memilih UI? Ternyata Kak Weko pengen ada intisari pertanian itu masih ada gitu. UGM kan ada itu kan. Unsri pun ada. Sebenarnya ada banyak, ada UI, ada Unpad kan, ada UGM misalkan ya. Dan kampus-kampus lainnya ya di daerah Jawa gitu kan. Cuman kenapa ternyata masih ya memilih IPB gitu kan. Ya itu tadi alasannya ya. Karena masih tetap ya mau menghubungkan segala sesuatu ilmu itu ya dalam lingkup pertanian gitu kan. Jadi walaupun sekalipun berbeda fakultas ya, ataupun berbeda nggak linear lagi ya dari eksak ke social science, tapi belajarnya itu berharap masih banyak hal yang berkaitan dengan pertanian. Oh iya. Itu ya. Nah, ini juga Kak, tadi kan kakak bilang bahwasanya kakak sebelumnya eksakta dan ke sosial gitu. Dan ini memang kadang-kadang banyak kejadian seperti itu kayak teman kita kan ada yang S1-nya pertanian, kemudian S2-nya misalnya di bidang ilmu pemerintahan. Ada yang begitu Kak. Seperti itu. Betul. Ada yang berubah dari sosial, kayak kalau ke eksakta ada nggak ya? Kalau dari sosial ke eksakta? Ada juga kan teman kita itu yang dari ada aja IPS terus S1-nya agronomi. Nah, iya. Nah itu gimana Kak kalau yang seperti itu? Apakah memang nggak apa-apa tapi tergantung apa tujuannya gitu Kak? Menurut kakak gimana yang kayak gitu? Iya, sebenarnya kalau kita mungkin ya kalau kita belum melihatnya secara langsung di dunia pasca itu, hal itu mungkin agak aneh gitu kan. Kenapa kok misalkan orang yang ketika S1-nya program studinya atau keilmuannya di bidang ini, tapi S2-nya kok beralih gitu kan. Nah, kadang-kadang beralihnya tuh ekstrim ya, seperti kakak ya contohnya ya, dari eksakta ke sosial gitu kan. Tapi kampus kakak masih pertanian. Iya. Ya, itu tadi ya. Cuman kalau kita sudah melihat langsung ya ketika di dunia pasca sarjananya, hal itu sebenarnya wajar-wajar aja dan biasa aja gitu kan. Jadi kalau kayak di kelas kakak aja gitu kan, ada yang dari perikanan dulunya ya, ada yang dari MIPA
IPA gitu kan. Kemudian ada yang dari kehutanan, itu biasa aja gitu kan. Nah, tadi ya, tapi mereka itu punya tujuan tertentu mengapa kemudian memilih program studi lintas ilmu atau tidak linier gitu kan. Seperti contohnya kakak tadi ya. Alasannya kemudian memilih prodi ataupun fakultas tadi kan seperti itu gitu kan. Nah, gambarannya. Nah, orang-orang lain juga seperti itu gitu kan. Nah, itu tergantung tadi ya. Kalau menurut kakak tergantung dengan tujuan dari masing-masing orang ya. Nah, lagian di zaman sekarang ini ya, kita sebenarnya tidak punya sekat-sekat keilmuan lagi ya. Bahkan misalkan seorang pertanian juga wajib mengetahui IT misalkan. Dan lain-lain ya. Benar. Kemudian orang-orang misalkan teknik ya juga harus mengetahui bidang-bidang yang lain supaya ilmunya bisa aplikatif misalkan seperti itu ya. Nah, dan budaya di sini juga seperti itu ya. Contoh misalkan hal-hal yang mengejutkan bagi kakak ketika di awal dulu ya. Kalau misalkan kita masuk di jurusan Ilkom misalkan ya, di IPB juga ada Ilkom, ilmu komputer. Nah, bayangan risetnya atau hal yang dilakukannya ketika tugas akhir itu kan kalau kita ya melihat anak-anak S1 hanya di Ilkom saja gitu kan yang berkenaan dengan komputer dan lain-lain ya. Nah, tapi ternyata kalau di sini kemarin kakak 2 kali ya sempat ikut seminar penelitiannya. Jadi anak Ilkom cuman penelitiannya tentang kehutanan. Nah, jadi heran kan? Nah, jadi dia menggunakan ilmu komputernya ya. Menggunakan pokoknya keilmuannya ya, bidang keilmuannya. Cuman diaplikasikan di ilmu kehutanan. Nah, salah satu contohnya kemarin adalah mereka mau mengidentifikasi salah satu jenis tanaman ya yang berbeda spesies atau yang berbeda misalkan varietas gitu kan. Nah, seperti itu ya, tapi menggunakan ilmu komputer. Satu lagi kemarin itu adalah ini anak Ilkom tapi meneliti tentang hama. Nah, APT dong. APT Kak. Jadi dia menentukan efektivitas pestisida misalkan ataupun menentukan umur larva dan segala macam kapan ketika dia efektif untuk melakukan ini ya treatment ya. Nah, itu menggunakan algoritma dari ilmunya dia gitu kan. Oh iya. Nah, jadi seperti itu ya kurang lebih ya. Benar. Nah, termasuk yang lain-lain ya. Ada juga misalkan di sini yang dia itu orang peternakan, tapi harus meneliti di dalam penelitiannya itu harus mengungkap siklus bisnis dari peternakan itu. Nah, artinya dia kan harus mempelajari ilmu ekonomi. Nah, gitu ya. Jadi kalau di sini itu misalkan orang peternakan yang mau riset tentang itu biasanya diminta oleh pembimbingnya itu masuk ke mata kuliah orang-orang ekonomi. Oh, jadi kita bisa memilih mata kuliah di luar prodi kita. Dan nanti pembimbing tugas akhirnya itu juga diharapkan salah satunya dari bidang ekonomi, misalkan seperti itu. Nah, jadi tidak ada sekat keilmuan sebenarnya, tapi kita itu mau mendalami ilmu apa, gitu kan, sebagai major kita ya. Ya Kak. Oh, beda ya. Kalau kayak di S1 kan nggak bisa nyari pembimbing di luar jurusan. Ini bisa ya dikasih. Kita fokus gitu. Fokus dulu. Fokus ya, di betul. bidang dita kalau S1 kan. Nah, kan ini Kak Weko cerita tadi ada mahasiswa peternakan, pembimbingnya dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Iya. Wow. Jadi keberadaan istilahnya ilmu baru itu bukan untuk kita misalnya terpisah gitu Kak, ada sekatnya, tapi untuk saling mendukung gitu Kak. Support. Iya, betul. Jadi konsep yang dipakai adalah sebenarnya kolaborasi antar multidisipliner ilmu ya. Jadi seperti mungkin kalau kita S1 itu ketika kita melaksanakan kegiatan PKM. Oh iya. Nah, jadi misalkan entah itu PKM penelitian atau PKM pengabdian masyarakat, ya Karsa Cipta, biasanya kita kan akan membentuk kelompok-kelompok. Ada yang memang satu prodi ya, ada yang memang lintas prodi misalkan, tapi ada juga yang lintas fakultas. Nah, tapi bisa aja kan sebenarnya menghasilkan sebuah karya atau inovasi. Nah,
di budaya itu ya ternyata kalau di IPB kebetulan seperti itu juga. Jadi tidak ada sekat-sekat keilmuan, tapi kita bisa berkolaborasi ke disiplin ilmu mana saja gitu kan. Okay. Nah itu, jadi menarik kan? Ya menarik juga Kak. Nah terakhir Kak ya, untuk menambah ketertarikan masyarakat netizen ini untuk ikut menjadi orang S2 gitu Kak, menjadi mahasiswa S2 maupun S3 Kak. S4 nggak ada. S4 nggak ada. Itu di tengah pandemi seperti sekarang Kak, apakah peluang-peluang menuju kuliah S2 ataupun S3 itu masih terbuka lebar Kak? Itu apakah peluang beasiswanya masih besar gitu Kak? Kan karena S2 S3 kan dengar-dengar memang banyak untuk peluang-peluang beasiswanya Kak. LPDP, kemudian beasiswa-beasiswa lain gitu Kak. Nah, apakah dengan adanya pandemi kayak sekarang peluang-peluang tersebut masih besar Kak, atau bagaimana untuk sekarang Kak? Ya, setahu Kakak ya, untuk beasiswa apalagi dari jenjang S1 ke S2 gitu kan, itu sangat banyak ya. Salah satunya tadi LPDP gitu kan. Ya walaupun kalau kondisi sekarang ini ya, kalau di pandemi ini kalau tidak salah hanya beberapa yang dibuka gitu kan kalau LPDP, tapi tetap ada gitu kan. Beasiswa lain misalkan beasiswa unggulan atau beasiswa daerah misalkan seperti itu. Jadi masih terbuka sangat lebar untuk beasiswa ya. Misalkan yang bagi yang ingin melanjutkan di pasca sarjana khususnya atau S2 atau S3. Nah itu ya. Ini masih banyak sebenarnya beasiswa yang bisa diakses. Nah, termasuk juga beasiswa riset ya. Di ketika misalkan kita melaksanakan tugas akhir gitu kan. Satu lagi, last statement dari Kakak bagi teman-teman alumni S1 mungkin Kak, atau mahasiswa akhir atau yang lagi sedang bingung sekarang kan Kak, pesan-pesan Kakak atau istilahnya apa ya, statement Kakak untuk orang-orang gitu, untuk teman-teman biar nggak bingung lagi gitu pasca kampus ini, kira-kira mau kemana gitu Kak? Apa S2 dan kerja atau mau buat buku atau podcast kan? Buat podcast. Astagfirullah. Nah, gimana Kak? Ini pesan-pesan Kakak gitu. Oke, pertama mungkin untuk yang semester akhir dan sedang melaksanakan tugas akhir ya. Jadi pesan Kakak adalah tugas akhir yang baik itu adalah tugas akhir yang selesai. Nah, jadi segerakan diselesaikan ya. Mau kondisinya pandemi ataupun itu ya, insya Allah ada jalan. Kemudian yang kedua ya, belum terlambat juga untuk kita semua ya, yang di semester akhir ya, adik-adik, untuk mengenali diri lebih dalam gitu kan. Jadi kita bisa sering bertanya kepada diri sendiri ya, misalkan sebenarnya hal yang saya suka itu apa sih sebenarnya gitu kan. Kemudian hal yang saya bisa itu apa gitu kan. Kemudian hal yang dibutuhkan oleh lingkungan kita itu apa, dan pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Kemudian peran kita 1, 2, 5, 10 tahun ke depan itu mau jadi seperti apa gitu kan. Hal apa yang mau kita berikan kepada masyarakat misalkan dan lain-lain. Nah, dan bisa menggunakan hal-hal yang sudah sering diterapkan ya, misalkan dicoba misalkan untuk tes tentang kepribadian misalkan ya, kayak MBTI sama Stephen misalkan ya, salah satu contohnya, supaya memudahkan kita untuk mengenali diri sendiri gitu kan. Nah, karena kalau menurut Kakak ya, yang paling kenal dengan diri kita itu ya, selain yang di atas itu adalah diri kita sendiri gitu kan. Jadi kita yang bersama dengan diri kita itu dari lahir gitu kan. Jadi kita lah yang paling tahu. Jadi kedepannya juga ya, untuk jalan-jalan yang kita pilih itu harapannya memang berdasarkan kita mengenali diri kita gitu kan. Apa yang menjadi fokus tujuan kita ke depan itu apa. Itu ya yang jadi pesan untuk kita semua ya, termasuk untuk Kakak juga. Oke. Nah, itulah podcast kita teman-teman. Jadi untuk studi lanjut S2 itu untuk pasca kampus kan. Jadi
hal-hal mengerikan yang kita bayangkan itu sebenarnya tidak ada gitu guys. Jadi jangan terlalu berlebihan lah untuk memandang bahwasanya terlalu kaku gitu kan, nanti S2 nggak bisa mengeksplor diri. Tadi kan sudah disampaikan oleh Kak Weko kan, bahwasanya di S2 pun kita bisa mengeksplor diri di organisasi, membuat komunitas, kemudian juga kenapa juga ada lintas jurusan, misalkan memilih jurusan lain karena ada tujuan misalnya kan untuk saling berkolaborasi antar multidisiplin ilmu. Jadi itu, gengs. Jadi dan kemudian juga apakah S2 harus dosen? Enggak juga. Karena bisa jadi S2 itu untuk meningkatkan kompetensi kita untuk dunia profesi kita gitu kan, dunia kerja. Jadi gitu, gengs. Gitu. Betul. Ya sih, mungkin itu bagi teman-teman yang masih bingung antara kuliah, terus lanjut S2 apa enggak gitu, atau kerja atau mau apa gitu kan. Jadi based on you. Sesuai dengan tujuanmu mau apa gitu. Jadi yakinkan, karena kata Kak Weko tadi, yang tahu terhadap dirimu adalah dirimu sendiri selain Allah SWT. Iya, benar. Tuhan yang di atas. Benar. Betul. So guys, mungkin sampai sekian ke podcast kita kali ini, dan makasih banget buat Kak Weko udah kali ini mau ngobrol bareng sama kami. Ke depan semoga silaturahmi kita tetap lancar, Kak. Amin. Amin. Ya. Amin ya rabbal alamin.